Selamat malam Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Perlindungan Tuhan bukan untuk menjadikan kita sembrono, sombong, dan tidak berhikmat, melainkan untuk meneguhkan langkah-langkah kita dalam menghadapi atau melewati masalah dan pergumulan hidup. Perlindungan Tuhan itu melampaui akal pikiran manusia. Perlindungan Tuhan bukan berarti kita bebas dari persoalan dan pergumulan. Justru kita akan diperhadapkan dengan banyak persoalan. Tetapi yakinlah kita akan dikuatkan untuk menghadapi semua itu dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi orang percaya adalah sesuatu yang pasti. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari, boleh kami lewati dengan selamat. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami menjalani realita kehidupan yang penuh tantangan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan menjadi sandaran untuk berharap. Hari ini kami beribadah kepadamu. Kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agung dan muliakan dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu memohon berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita membacakan Mazmur 27 ayat 4-6 secara responsoria. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa memahami firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini, malam hari ini, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran dan telinga kami, sehingga kami boleh dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus juga menolong kami memberlakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih khusus hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba, pakailah mulut, bibir, pikiran hamba dan hati hamba, sehingga Roh Kudus memampukan hamba memberitakan firman seturut kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Di dalam Kau Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 13. Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 13 yang menyatakan, "Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dari kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang berlindung, ya, semua yang ada di dunia ataupun di alam semesta, semua makhluk membutuhkan yang namanya perlindungan. Tidak manusia, makhluk apapun. Tak terkecuali lebih khusus lagi manusia. Kenapa? Karena banyak sekali ancaman, manusia merasa tidak aman. Atau makhluk lain juga merasa tidak aman dalam menjalani kehidupan. Sehingga manusia membutuhkan tempat perlindungan. Hidupnya menjadi aman dan nyaman. Itu realita dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua, tidak terkecuali. Kenapa perlu berlindung? Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga sebagian, maksudnya bahkan semua manusia butuh perlindungan. Hari ini, pembacaan Alkitab kita malam hari ini, judul perikop, kalau Bapak Ibu membaca dari Sabda Bina Umat pagi, itu ayat 1 dan 2,
Judul perikop di atas dari pasal 91 itu adalah dalam lindungan Allah. Dikatakan di ayat kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi pemazmur pasal 91 ini masih ada hubungan dengan Mazmur pasal 90, di mana itu diungkapkan tentang doa Musa. Bagaimana umat Israel dalam kehidupan mereka jatuh bangun, ya, dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, banyak sekali yang mereka alami. Ya. Sehingga mereka benar-benar sekali membutuhkan pertolongan Allah. Dan Allah menjadi tempat perlindungan mereka. Dan Musa menyadari itu, umat Israel menyadari itu, sehingga dalam Mazmur pasal 91 itulah respon umat. Kita bisa baca tadi dalam ayat 3, dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Digambarkan karena situasi banyak pemburu, ya. Jadi banyak yang siap-siap menghadang mereka. Itu diumpamakan seperti itu. Kemudian penyakit sampar, penyakit menular. Ayat 4 dikatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Digambarkan pula dengan sayap Raja Wali atau burung yang gagah. Jadi dengan kepaknya digambarkan bahwa dengan sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di ayat kelima katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Jadi ini ancaman-ancaman yang ada di tengah-tengah umat pada saat itu. Jadi dikatakan mereka nggak usah takut. Walaupun di sekitar mereka ada orang yang jatuh sakit, tapi dikatakan di ayat 6, ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di ayat 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan. Ayat 9, Bapak Ibu, dikatakan di situ, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Kembali lagi seperti ayat kedua. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dan malapetaka tidak akan menimpa. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Karena apa? Karena malaikat Tuhan menjaga umat Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menjaga umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pada saatnya, ayat 13, pada akhirnya kemenangan akan diraih oleh umat Tuhan. Di mana singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu menggambarkan tentang kemenangan umat Tuhan. Pada saat mereka datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah perlindungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur menggambarkan tentang respon mereka, pengakuan mereka tentang Allah, perlindungan mereka. Catatan apa yang kita bisa ambil dari catatan yang firman Tuhan ini dari kehidupan umat Israel? Di ayat ketiga dikatakan Tuhan akan membebaskan. Jadi Tuhan akan membebaskan umatnya dari jerat penyakit, dari apapun masalah yang mereka hadapi. Di ayat keempat, yang kedua, di ayat keempat, Tuhan akan melindungi umat. Jadi Tuhan melindungi umat yang berlindung kepadanya. Ketiga, dikatakan di ayat 5, jangan takut. Umat Tuhan tidak usah takut. Umat pilihan Allah tidak usah takut sepanjang mereka berlindung kepada Allah.
Keempat, mereka akan melihat yang ada di sekitar mereka, merasakan penghukuman Allah jika mereka di luar Tuhan tidak berlindung kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, ini yang juga sangat penting tadi, bahwa mereka menjaga mereka. Dan pada akhirnya tadi saya katakan yang terakhir, kemenangan akan diraih oleh umat Tuhan. Itu catatan firman Tuhan mengenai umat Israel. Sekarang, apa korelasinya pembacaan Alkitab tadi pada kehidupan kita pada saat ini, pada konteks saat ini? Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang perlindungan Allah. Bagaimana kita berlindung kepada Allah? Setiap manusia, tadi di awal saya sampaikan bahwa manusia butuh perlindungan. Bahkan terkadang yang namanya asuransi itu adalah bentuk perlindungan, proteksi. Mau asuransi jiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun asuransi kendaraan ataupun rumah. Banyak manusia mengasuransikan dirinya. Kalau sekarang lagi laku adalah asuransi kesehatan. Kenapa? Karena dia ingin memproteksi. Manusia ingin memproteksi, bukan jiwanya, tapi memproteksi dari begitu besarnya kerugian jika terjadi sesuatu. Ya. Padahal belum ada kejadian. Tapi manusia itu sudah mau melindungi dirinya, memproteksi, masuk dalam perlindungan. Mobil diasuransi, padahal nggak kepengen mobilnya tabrakan. Tapi pada saat terjadi sesuatu, mengurangi resiko kerugian. Begitu pula dalam kehidupan manusia, kita kalau hubungan kita dengan Allah, itu dengan horizontal, dengan harta kita. Kita melindungi diri kita dengan asuransi. Sekarang berbicara tentang perlindungan terhadap Allah. Bagaimana orang yang berlindung kepada Allah itu seperti apa? Bagaimana caranya? Di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, itulah bentuk kita masuk di dalam perlindungan itu. Ya. Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Artinya, kita sudah ada di dalam perlindungan Allah. Itu yang kita harus pahami dengan iman percaya kita. Selama kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita masuk di dalam Yesus, kita tinggal, ya kita harus percaya. Jangan lagi kita khawatir. Tapi bagaimana? Kok saya udah orang percaya, sudah percaya Kristus, sudah setia sampai Kristus, tapi saya mengalami kecelakaan. Sementara orang lain tidak. Apakah saya nggak bisa terhindar? Tidak seperti itu juga. Kalau kita ada di dalam lindungan Allah, ada kemungkinan juga bahwa kecelakaan atau apapun bisa datang kepada kita. Seperti contoh di Alkitab dengan Ayub. Ayub bagaimana tidak setianya kepada Allah. Tetapi tetap dia harus mengalami pergumulan hidup. Kehilangan anggota keluarga dan banyak lagi. Padahal Ayub orang yang setia kepada Allah. Tapi disinilah orang yang berlindung pada Allah, sikapnya berbeda. Nah, di sini sikapnya berbeda kepada kejadian yang dia alami. Itulah orang yang berlindung dan tinggal di dalam Allah. Jadi sikapnya berbeda pada saat menghadapi kejadian. Dia lebih tenang, dia tidak menghakimi siapa-siapa, karena dia percaya dia ada dalam kontrol Allah, dalam perlindungan Allah yang dia percaya.
Jadi dia tetap tenang dalam setiap kejadian. Kalau saat ini juga kita sedang mengalami pandemi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tuhan mengizinkan. Bisa jadi ini bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan seperti Tuhan mengizinkan kejadian yang dialami oleh Ayub. Tuhan mengizinkan ini terjadi, dari sini kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi kepada diri kita. Bagaimana sikap kita bahwa kita percaya Allah melindungi kita. Kita tinggal dalam perlindungan Allah. Ada ketenangan, kita percaya bahwa Allah beserta kita. Walaupun kita positif, walaupun ada anggota keluarga kita yang dimuliakan Tuhan, tapi kita harus tetap berpikir bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita masih dalam lindungan Allah. Itulah perbedaan orang yang berlindung hanya kepada Tuhan. Tidak kepada manusia. Tidak kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia. Tapi dia benar-benar berlindung kepada Tuhan. Punya ketenangan, karakter yang baik, dan itu bisa menampilkan tentang Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat. Bahwa Yesus itu pelindung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap tinggal dalam Yesus. Karena kita yakin di dalam perlindungan Allah, hidup kita akan tenang. Walaupun kejadian apapun yang dialami oleh kita, seperti saat ini, kita akan hidup tenang. Dan pada saatnya nanti, kita akan memperoleh kemenangan. Seperti umat Tuhan tadi. Mahkota akan kita terima. Karena kita ada dalam perlindungan yang maha kuasa. Yang maha hebat. Itulah pesan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Kiranya bagi yang kita sudah terus berlindung pada Allah, tetaplah setia kepada Allah, tinggallah di dalam Dia. Bagi yang kita masih ragu-ragu, kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwa kita akui Allah lah tempat perlindungan kita, dan kita percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah perlindungan kami yang sejati. Dimanapun dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami selalu mendapatkan solusi, dan pada akhirnya kami menerima kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi. Dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa melakukan dan menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan, karena kami rindu untuk menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, dalam doa ini kami juga mau berdoa bagi warga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Begitu pula bagi warga jemaat tamu Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, pribadi dan keluarga, dengan segala pergumulan, dengan segala aktivitas mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami, tapi hamba percaya bahwa Tuhan Maha tahu apa yang mereka jalani Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat, khususnya yang ada di Indonesia, terlebih khusus GPB Tuhan, GPB Jemaat Bukit Muria juga Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh menghadirkan akan kesaksian-kesaksian tentang kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan, lewat setiap orang yang Tuhan pakai dalam kehidupan pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Berkati, mampukan kami menjadi alat-Mu yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Begitu pula kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk usia 76 tahun Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami percaya bukan karena kekuatan kemampuan bangsa, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah yang saat ini sedang Tuhan percaya dalam memimpin bangsa ini. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, sampai dengan aparat yang terbawa. Taruh dalam hati mereka untuk takut akan Tuhan. Dan mereka boleh menerima hikmat dari Tuhan untuk boleh memimpin kami bangsa ini, terlebih khusus kami rakyat, dan kesejahteraan yang dari Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan bangsa ini Tuhan. Berkati juga setiap masyarakat Tuhan, mampukan kami untuk mendukung setiap program-program yang positif dari pemerintahan bangsa ini Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik, karena kami mau bersyukur bahwa bangsa ini adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, baik yang ada di belahan dunia lain, terlebih khusus yang ada di Indonesia. Kalau saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, banyak korban, banyak pasien, banyak orang terpapar, banyak orang juga Engkau muliakan karena terserang COVID ini Tuhan. Kami percaya bahwa keadaan kondisi ini terjadi atas izin-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami percaya semua ini masih dalam kendali-Mu Tuhan, selalu dalam kontrol-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus berlindung kepada-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih terpapar, Tuhan mampukan mereka untuk terus bersandar kepada-Mu Tuhan. Mereka yang Tuhan muliakan, Tuhan berkati setiap keluarga mereka. Tuhan berkati juga tenaga-tenaga medis dan seluruh obat-obatan yang menunjang dalam proses penyembuhan pasien-pasien COVID. Dan biarlah kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu pula kami serahkan warga jemaat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di Bukit Muria, mereka yang sedang terbaring sakit, bukan karena COVID Tuhan, tapi sakit-sakit yang lain, mereka yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami sebutkan namanya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Karmelia Jeluntungan, Diaken Sulaiman,
Rasol Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Kristianto, Bapak Sukaryanto, Saudara Jimmy Malawo, Ibu Tilan Malawo, Ibu Asmarawati Hutagao, Ibu Masnyari Pasaribu, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Saud Oroh, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Robert Barus, Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Ye Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Poni Boylan, Ibu Ning Nenga, Ibu Imam Santoso Maramis, Bapak Anton Siagian, Saudara Ramses Tobing, Ibu Irma Siahaan, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasali, Bapak C. Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Jane Raintung, Ibu Fatona, Penatua Freddy Marentek, Ibu Heni Maringka, dan Ibu Catherine Worang, dan juga yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melindungi dan memberkati mereka dalam proses menjalani penyembuhan Tuhan, perawatan mereka. Berkati mereka, tangan-Mu, bilur-bilur-Mu boleh menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, Tuhan. Berkati juga para warga jemaat-Mu yang sudah berusia lansia, Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh berikan umur panjang bagi mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahi kami berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kami menjadi alat-Mu untuk berbagi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.